Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alivia Yusa Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ice breaking dan pembelajaran pendidikan jasmani melalui pendekatan bermain dan permainan. Saya dari kelompok 5. Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok saya, ada baiknya kita mulai pembelajaran dengan sama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi saya dari kelompok 5. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama itu ada saya sendiri, Alivia Yusa Putri, kemudian ada Elisha Laili Rahmadani, ada Ida Andriani, dan kemudian ada Lola Raudatus Solehah. Ya, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian ice breaking. Jadi ice breaking itu secara etimologi atau secara bahasa bisa kita tahu berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu sebenarnya kata awal itu icebreaker ya, kalau kita cari di sumber-sumber yang ada di Google gitu. Nah, jadi ice breaking itu artinya memecahkan es gitu, atau memecah es. Dalam sebuah acara atau kegiatan, biasanya ice breaking ini mengacu pada sebuah aktivitas kecil yang bertujuan untuk membuat suasana itu lebih santai, terus menumbuhkan semangat gitu. Itu kemudian hal ini juga selaras dengan pendapat Sulaiman 2023. Ice breaking merupakan aktivitas yang menyenangkan dengan fungsi sebagai penyegar ketika suasana mulai terasa monoton, membosankan, dan membutuhkan semangat. Dan nantinya ice breaking ini bisa membuat peserta menjadi lebih rileks dan bersemangat ketika mengikuti suatu kegiatan. Oke, selanjutnya adapun manfaat ice breaking. Jadi ice breaking ini bisa kita terapkan di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, ataupun di akhir pembelajaran. Yang pertama, manfaat ice breaking itu yang pertama mencairkan suasana. Jadi ice breaking ini bisa membuat suasana itu menyenangkan dan mengurangi ketegangan gitu ketika dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik juga bisa merasa nyaman. Terus peserta didik juga bisa lebih mudah berpartisipasi aktif. Jadi di kelas itu menjadi kelas yang interaktif gitu, dan pembelajarannya pun berjalan dengan kondusif. Kemudian yang kedua itu manfaat ice breaking meningkatkan kreativitas dan daya pikir. Jadi ice breaking itu membantu mengembangkan kreativitas siswa dengan melatih berpikir sistematis. Terus kemudian siswa juga dalam ice breaking itu nanti bisa memecahkan masalah dan menemukan solusi-solusi inovatif. Contohnya itu kayak pemberian ice breaking yang tebak-tebakan, itu bisa menumbuhkan pola atau daya pikir kritis seorang peserta didik. Kemudian yang ketiga, membangun keakraban. Jadi dengan ice breaking ini siswa itu bisa saling mengenal gitu. Awalnya mungkin berkubu-kubu dalam kelas, jadi ketika ice breaking mereka dicampur jadi satu gitu kan oleh pendidik atau guru ketika jam pembelajaran. Jadi suasananya itu jadi lebih akrab gitu. Jadi siswa juga bisa saling kerjasama antara satu dan lainnya. Kemudian manfaat ice breaking yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ice breaking dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kemudahan peserta didik dalam menerima materi. Selain menciptakan suasana yang nyaman, ice breaking juga melatih keterampilan berpikir kritis, problem solving, serta kolaborasi dalam tim kepada peserta didik. Dengan begitu, ice breaking itu sangat bermanfaat banget untuk membantu peserta didik meningkatkan pendidik dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian ada macam-macam ice breaking. Yang pertama itu ada macam-macam ice breaking menurut penelitian dari Komariah 2023. Yang pertama itu yel-yel. Jadi yel-yel ini itu sebuah permainan yang bertujuan untuk meningkatkan semangat dan kekompakan peserta didik melalui sapaan dan yel-yel yang bisa dilakukan sebelum kelas dimulai gitu. Contohnya kayak halo, terus nanti
pendidiknya bilang halo, terus nanti peserta didik menjawab juga halo, terus kemudian nanti ditanya pendidik mengucapkan selamat pagi, kemudian peserta didik mengatakan semangat pagi, misalnya seperti itu, pagi-pagi semangat, bisa juga kayak gitu. Jadi itu bisa menumbuhkan rasa semangat peserta didik. Kemudian yang kedua tuh ada tepuk karakter. Jadi di situ nanti peserta didik bisa sambil bernyanyi gitu. Contohnya tuh kayak lagu tentang profil pelajar Pancasila. Nah kan di kegiatan ini tuh sambil bertepuk tangan gitu, sambil menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila yang bisa menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme kepada peserta didik gitu. Terus ada tepuk diam. Nah, tepuk diam ini tuh bisa dilakukan oleh pendidik ketika suasana kelas itu mulai tidak kondusif gitu. Jadi kayak langsung ketika udah ribut banget, udah ricuh banget dalam kelas, nanti pendidik itu bisa langsung bilang tepuk diam, terus nanti peserta didiknya langsung kayak bisa kayak gitu, dan bermacam-macam variasi dari tepuk diam gitu. Kemudian ada bola-bola salju. Nah, permainan itu melatih konsentrasi dan pemahaman materi. Jadi ice breaking yang model ice breaking bola-bola salju ini tuh peserta didik nanti berdiri membentuk lingkaran, kemudian ada bola kertas yang dilempar secara acak, kemudian nanti kalau itu terkena ke peserta didik, maka nanti peserta didik yang terkena oleh bola kertas itu akan maju dan menjawab sebuah pertanyaan terkait materi pembelajaran yang sedang berlangsung gitu. Kemudian ada lompat kanan dan kiri. Jadi lompat kanan dan kiri ini tuh menguji pemahaman peserta didik. Misalnya nanti ketika guru memberikan suatu pernyataan tentang materi yang sedang berlangsung, peserta didik bisa mengatakan itu benar atau tidak dengan misalnya nanti yang kanan itu jawabannya benar, yang kiri jawabannya tidak. Jadi nanti ketika sebuah pernyataan itu terasa benar, peserta didik akan lompat ke sebelah kanan. Kalau pernyataan tersebut dirasa salah, maka peserta didik bisa melompat tidak benar ke arah kiri gitu. Kemudian ada macam-macam ice breaking menurut penelitian dari Dewi 2023. Yang pertama itu ada tepuk meja. Jadi ice breaking yang model ini digunakan saat peserta didik itu mulai merasa bosan atau ngantuk. Jadi itu guru memberikan instruksi seperti beat one. Nah, itu nanti peserta didik semuanya pada memukul meja kayak gitu. Sampai guru itu merasa peserta didik itu sudah semangat dan fokus kembali untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua itu bernyanyi. Nah, dengan bernyanyi bersama-sama itu bisa menghilangkan kejenuhan atau kebosanan dari peserta didik gitu. Lagu-lagu yang dinyanyikan itu juga yang bisa sesuai dengan materi pelajaran atau yang bisa menumbuhkan kesenangan, kenyamanan di hati peserta didik, misalnya kayak buka mulut tertawa 3 kali, misalnya kayak gitu. Itu bisa menumbuhkan semangat dan kesenangan gitu kepada peserta didik sehingga proses pembelajaran pun bisa berjalan dengan kondusif. Kemudian ada kalimat pembangkit semangat. Jadi kalimat pembangkit semangat ini peserta didik itu bisa merasakan kesenangan, terus bisa juga merasa nyaman dalam memulai pembelajaran gitu. Contohnya itu kayak guru mengatakan kelas 5A kayak gitu. Nanti peserta didik jawab cerdas, pintar, berakhlak, mulia, yes. Nah, itu salah satu contoh dari kalimat pembangkit semangat. Kemudian macam-macam ice breaking yang keempat dari penelitian Dewi yaitu permainan atau tebak-tebakan. Nah, jadi ini tuh mengkolaborasikan materi dengan permainan seperti kuis atau tebak-tebakan yang berkaitan dengan pelajaran. Kegiatan ini lebih menarik jika dikompetisikan secara individu atau kelompok dengan hadiah bagi yang menang akan mendapatkan poin terbanyak. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam ice breaking. Dalam modul pengembangan tata guna air untuk Institut PTGA dengan judul teknik memecah kebekuan atau ice breaking, yang pertama itu ada durasi waktu. Jadi pendidik itu harus bisa melihat gitu ya, apakah ice breaking yang akan dilakukan itu tidak mengganggu waktu pembelajaran dan tidak terlalu lama begitu. Yang kedua ada keselamatan peserta didik. Jadi pendidik harus memilihkan jenis ice breaking itu yang aman, nyaman, dan bisa digunakan untuk semua jenis
peserta didik, maksudnya itu kayak peserta didik yang berkebutuhan khusus dan peserta didik yang bisa dikatakan normal gitu. Kemudian yang ketiga yaitu peralatan yang digunakan. Jadi peralatan yang digunakan dalam ice breaking ini cukup saja pendidik menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana gitu, agar tidak menyusahkan pendidik untuk mencari dan mengeluarkan kos yang lebih banyak begitu, dan kemudian tidak menyusahkan juga kepada peserta didik ketika ice breaking ini berlangsung. Kemudian ada yang keempat itu karakteristik peserta didik. Jadi pendidik harus bisa mengenali peserta didik dulu, baru bisa melakukan ice breaking supaya mudah gitu cari ice breaking yang sesuai dengan karakteristik di dalam kelas tersebut. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Jadi ice breaking ini bisa juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran supaya relevan gitu, nyambung gitu dengan materi pembelajaran. Jadi supaya bisa dikaitkan gitu ya. Kemudian ada tempat pelaksanaan. Jadi sebisa mungkin ice breaking itu di tempat yang nyaman dan aman gitu. Kemudian ada yang ketujuh yaitu kesiapan fasilitator atau kesiapan dari pendidik dalam memahami langkah-langkah pelaksanaan ice breaking dengan baik dan mampu memandu dengan jelas gitu. Kemudian ada syarat-syarat ice breaking. Yang pertama itu ice breaking dilakukan dalam waktu yang singkat dengan yang sering gitu, singkat tapi sering dilakukan gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu ice breaking diikuti oleh seluruh siswa gitu. Jadi semua yang ada dalam kelas itu harus mengikuti ice breaking gitu. Jadi penyebaran semangatnya itu rata begitu ya. Terus yang ketiga yaitu guru bisa menjelaskan dulu nih, misalnya ice breakingnya permainan, jadi guru harus menjelaskan dulu gimana tata cara yang bermain kayak gitu. Terus kemudian kalau target dia sudah terpenuhi, terus misalnya siswanya juga sudah kembali fokus, maka bisa nih langsung dikembalikan ke pembelajaran kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip ice breaking. Yang pertama itu ada efektivitas. Nah, jadi ice breaking ini harus dirancang atau digunakan gitu untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran secara efektif gitu. Jadi sangat dihindari ice breaking itu yang bisa menghambat proses pembelajaran. Contohnya itu misalnya kayak permainan kepala pundak lutut kaki kan kurang sesuai jika digunakan di ruangan yang sempit kayak gitu. Jadi bisa menggunakan ice breaking yang lain. Kemudian ada motivasi. Jadi ice breaking ini tuh bisa bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi kegiatan ini tuh bisa sangat diharapkan dapat membangkitkan semangat peserta didik yang kurang termotivasi serta menjaga konsistensi semangat belajarnya peserta didik gitu ya. Nah, kemudian ada sinkron gitu ya. Jadi ice breaking ini harus selaras dengan materi pembelajaran supaya tidak terlampaui jauh dan terlalu membingungkan siswa. Nanti ketika sudah diberikan ice breaking tapi tidak sesuai dengan materi pembelajaran, itu bisa kayak siswa bingung gitu. Jadi harus disesuaikan dan selaras gitu. Kemudian tidak berlebihan. Maksudnya ini untuk waktunya ice breaking sendiri pun tidak berlebihan, dan ice breaking-nya pun cukup yang sederhana saja supaya proses pembelajaran itu tetap terlaksana dengan baik dan materi pembelajarannya pun bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian ada tepat situasi. Jadi ice breaking ini harus diberikan sesuai tepat situasi ya. Jangan nanti ketika menjadi pendidik kita memberikan ice breaking itu ketika siswa lagi fokus-fokusnya belajar, kita tiba-tiba tepuk diam atau tiba-tiba kita mengatakan beat one gitu kan, itu sangat tidak tepat situasi, dan siswa juga nanti bisa menertawai kita gitu ya, dibilang kita nanti lucu banget gitu, kayak tiba-tiba melakukan ice breaking dengan situasi yang tidak tepat gitu, sedangkan siswa itu sedang mencatat atau menulis tugas gitu ya. Kemudian ada tidak mengandung unsur sara. Jadi harus ice breaking ini bersifat positif yang mendukung nilai-nilai persatuan serta kebersamaan di antara peserta didik. Kemudian yang ketujuh yaitu tidak mengandung unsur pornografi. Jadi kan banyak ya jenis-jenis tadi, macam-macam ice breaking yang bisa diterapkan di dalam kelas oleh para guru yang bisa menjaga norma kesopanan dan bersifat edukatif serta bebas dari unsur-unsur yang tidak pantas gitu. Kemudian yang selanjutnya itu pembelajaran pendidikan jasmani
melalui pendekatan bermain dan permainan. Jadi pendidikan jasmani ini merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang berfungsi sebagai sarana untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kapasitas fisik, wawasan, sikap positif, kebiasaan hidup sehat, serta pembentukan karakter baik dari segi mental, emosional, spiritual maupun sosial, guna mendukung pencapaian tujuan dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian permainan itu memiliki keterkaitan erat nih dengan pendidikan jasmani gitu ya, karena dalam hal ini bermain dan dalam pendidikan jasmani itu bisa dianggap sebagai salah satu proses gitu ya yang ada di dalam proses pembelajaran gitu. Jadi bermain itu bisa berfungsi sebagai sarana pendidikan melalui aktivitas fisik yang dapat merangsang daya pikir serta meningkatkan kemampuan jasmani peserta didik. Jika peserta didik bisa diberikan nih kesempatan bermain sesuai dengan pilihannya, maka tidak akan ada dampak negatif. Sebaliknya mereka justru akan memperoleh manfaat tambahan dalam hal pengembangan diri dan emosional gitu. Jadi pendekatan bermain dan permainan ini tuh sangat penting gitu dalam pendidikan jasmani, yaitu bisa menjadi alat yang dapat merangsang perkembangan kognitif dan keterampilan fisik peserta didik gitu. Jadi bisa kelas itu menjadi kelas yang interaktif dan sangat menyenangkan gitu ya. Pendidikan jasmani ini melalui pendekatan bermain dan permainan. Adapun contoh di pendekatan bermain dan permainan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, yaitu yang pertama menurut Daulay, dalam penelitian Daulay dan kawan-kawan 2021, yang pertama yaitu mengadaptasi permainan seperti melempar dan menangkap bola melewati ban atau tiang gawang, serta permainan pecah piring dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan dasar dalam suasana yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, dalam penelitian Muzaffar 2015, yaitu menggunakan permainan untuk mengajarkan keterampilan spesifik seperti passing atas dalam bola voli, dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis peserta didik. Kemudian ada penelitian menurut Gary dan Aspar 2021, yaitu menggunakan pendekatan bermain dan permainan untuk meningkatkan gerak dasar peserta didik. Contohnya itu seperti jalan, lari, dan lompat gitu. Oke, jadi kesimpulannya ice breaking ini tuh merupakan suatu metode ice breaking dan pendekatan bermain dan permainan dalam pendidikan jasmani memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa dan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya tutup presentasi pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.